Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Nurhandayani dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan macam-macam tarik pajak dan dasar pengenaan pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Komponen utama dalam menghitung pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak atau DPP. Tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Umumnya ditetapkan dalam bentuk persentase dan ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Fungsinya alat hitung sebagai faktor penggali dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar. Kedua alat kebijakan. Yang digunakan pemerintah untuk mengatur stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kemudian dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak DPP yaitu adalah nilai, jumlah atau harga dasar berupa uang yang dijadikan basis atau acuan yang menghitung besarnya pajak yang terutang. Bentuk dari DPP ini berbeda di setiap jenis pajak. Yang pertama yaitu PPh, yaitu penghasilan kena pajak. Penghasilan neto setelah dikurangi PTKP. Kemudian yang kedua yaitu PPN, harga jual nilai pergantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan. Rumus dari pajak terutang yaitu tarif pajak dikali DPP. Jenis-jenis tarif pajak. Di sini ada tarif progresif, yaitu persentase tarif pajak semakin naik seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak atau objek pajak. Bertujuan untuk mencerminkan asas keadilan di mana yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan tarif lebih besar. Kemudian penerapan utama pada pajak penghasilan PPh orang pribadi dalam negeri pasal 17 UU HPP. Ini dia ya, kita bisa lihat lapisan penghasilan pajak tarif. 60 juta itu sama dengan 5%. Kemudian besar dari 60 juta sampai dengan 250 juta 15%. Kemudian 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. 500 juta sampai dengan 5 miliar yaitu 30%. Kemudian 5 miliar ke atas yaitu 35%. Tarif proporsional. Persentase tarif pajak tetap dan tidak berubah. Berapapun besarnya dasar pengenaan pajak atau objek pajak. Dasar hukum, ketentuan dan keterangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pasal 7 ayat 1. Tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian dari pasal 7 ayat 2, tarif PPN untuk ekspor barang kena pajak BKP terwujud, BKP tidak terwujud dan jasa pengenaan pajak dah 0%. Pasal 8A, PPN yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak. Terus kemudian ada tarif tetap atau regresif. Tarif pajak yang dikenakan berupa nominal tertentu bukan persentase dengan besaran sama tidak terpengaruh oleh besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai.
Menetapkan biaya materai dikenakan dengan tarif tetap sebesar 10.000 untuk dokumen-dokumen perdata tertentu. Tarif degresif. Nah, persentase tarif pajak menurun seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak DPP atau objek pajak. Nah, tarif ini jarang diterapkan secara luas dalam perpajakan umum di Indonesia. Nah, umumnya dipakai untuk tarif pajak atas harta atau kekayaan. Nah, contoh nyatanya itu pajak bumi dan bangunan, sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Nah, perhitungan PPh orang pribadi dengan tarif progresif. Bapak Andi adalah seorang karyawan dengan penghasilan kena pajak PK dalam setahun sebesar 700 juta. Lapisan 1. PKP yang terkena pajak tarif perhitungan PPh terutang. 60 juta 50%, yaitu 5% dikali 60%, PPh terutang 3 juta. Nah, kedua 190 juta 15% dikali 190 juta, yaitu 28 juta 500. Kemudian 250 juta 25%, 25% dikali 250 juta 62 juta 500. Kemudian 30% dikali 200 juta sama dengan 60 juta. Totalnya 154 juta. Jadi total PPh terutang Bapak Andi adalah 154 juta. Sekian dan terima kasih. Itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.